بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين Assalamualaikum Ustaz Ahid, selamat bergabung. Malam, Pak. Assalamualaikum Ustaz Ahid. Masih di mute, Ustaz, speakernya. Oke. Halo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Ini Pak Edi, Ketua DKM Masjid Al-Quds SMA 81, Ustaz Ahid. Ini Ustaz Ahid. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah memenuhi undangan. Walaupun secara virtual ya Ustaz ya. Ya, kita tunggu kawan-kawan yang lain Ustaz. Mungkin Iya, insyaallah. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Di sini sudah beberapa siswa yang gabung. Dari 10.5 ada 1, 2, 3 orang Pak Edi. 10 IPA 5. Atau kita mulai aja Pak Edi. Pak Edi. Halo Pak Edi. Pak Edi, kita mulai aja. Mulai aja ya. Ya, nanti sambil. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga anak-anak semuanya, kita akan mulai saja kajian menyambut tahun baru Islam 1442 Hijriah ini. Dan sambil nanti teman-teman yang lain tolong diajakin, diingetin semuanya supaya segera bergabung karena di sini ustadznya sudah hadir bersama dengan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan Ustadz Ahmad Ahid LC MSI, yang kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Quds SMA Negeri 81 Jakarta, Bapak Haji Edi Sukmadi, Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung bersama dengan majelis virtual ini, dan juga anak-anakku semuanya, peserta didik SMA Negeri 81 Jakarta yang bergabung dalam kajian ini. Dan juga hadir bersama kita di sini Bapak Sohibul Bahri, dulu pernah menjadi kepala sekolah di SMA 81 Jakarta. Assalamualaikum Pak Sohibul. Masih di mute Pak Sohibul. Baik, anak-anak semuanya dan juga Bapak Ibu sekalian, untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama membuka dengan membaca Kitab Suratul Fatihah ala hadirin kulinatin salihah wa ala hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu dan anak semuanya, hari ini tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah, kira-kira 14 abad sudah, Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Islam di dunia ini, yaitu dilaksanakannya hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Ketika itu perjalanan hijrah beliau berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq itu menggunakan kendaraan onta. Kita bisa bayangkan hari ini perjalanan dari Mekah ke Madinah mungkin hanya beberapa jam saja karena menggunakan bis ataupun yang lainnya. Tapi ketika itu hijrah beliau dari Mekah ke Madinah itu luar biasa. Dan itu dilaksanakan pada tahun ke-13 kenabian. Dan tidak lama berselang dari peristiwa hijrah itu, terjadilah sebuah peristiwa yang juga agung, yaitu peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini dilaksanakan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah ingin melakukan ibadah umrah ke Mekah, namun kemudian dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy di lembah Hudaybiyah. Dan ketika itulah terjadi sebuah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Namun kemudian tak lama berselang, kira-kira 3 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah ditandatangani, ternyata batal karena orang-orang kafir Quraisy yang melanggarnya. Lalu kemudian terjadi sebuah peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa Futuh Mekah. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak semua yang saya banggakan, malam hari ini kita akan coba mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peristiwa hijrah Nabi ketika itu. Ini menjadi sebuah titik tolak perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam, baik secara tempatnya ataupun secara maknawiyahnya. Nanti insya Allah akan dikupas oleh Ustadz kita yang alhamdulillah sudah bersama dengan kita, Ustadz Ahmad Nahid. Beliau ini istimewa, Pak Saibul, karena Pak Ahmad Nahid ini, Ustadz Ahmad Nahid ini tinggalnya di Kudus. Ya, tinggalnya di Kudus, jauh sana, Jawa Tengah. Kemudian beliau ini pernah sekolah di International University of Africa, Khartoum di Sudan. Dan saya kira ilmu beliau sangat mumpuni untuk membahas tentang peristiwa hijrah dan apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita saat ini. Dan saat ini beliau juga seorang pendidik di sebuah lembaga pendidikan di Kudus sana. Kalau kita dengar nama Kudus kan sangat identik dengan kota santri gitu. Ya Ustadz ya. Cuman terakhir saya ke sana, itu kota santrinya nggak tahu kenapa tiba-tiba logo Kudusnya berubah jadi daun tembakau itu. Nanti mungkin ini bisa jadi apa ya hal yang perlu kita informasikan kepada halayak juga. Baik, tanpa berpanjang lagi. Waktu kita bisa sampai jam 8. Insya Allah nanti kita mengakhirkan sholat isyanya di jam 8. Dan nanti ada jeda waktu untuk bisa bertanya jawab. Baik, kepada Ustadz Ahmad Nahid, LC, MSc, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد, Hadratal Muhtaramin yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-81 Jakarta, yang saya hormati Ustadz Agus Timur, dan seluruh Dewan Guru serta para siswa SMA N81 Jakarta yang hari ini hadir di majelis taklim, majelis pengajian dalam rangka menyambut bulan Muharram, ya, yang merupakan tahun baru Islam. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa Allah memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Muharram di tahun ini, yaitu tahun 1442 Hijriah. Dalam hal ini, maka setiap individu Muslim hendaknya senantiasa melakukan evaluasi diri, melakukan introspeksi diri tentang apa-apa yang telah kita kerjakan di tahun sebelumnya untuk kebaikan kita di tahun berikutnya. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dalam setiap diri manusia itu melihat apa yang ia lakukan sebelumnya, lighad, untuk kebaikan esok harinya. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maaf Ustaz, Wahid, maaf suaranya kresek-kresek. Mungkin speakernya tempat letaknya kurang pas. Oh gitu. Suara Ustaz kresek-kresek. Iya. Ya, mungkin udah. sudah jelas, halo. Ya. Ya. Ya, halo. Ya. Hai orang yang kresek. beriman. Masih kresek-kresek ya? Iya, masih kresek-kresek. Halo? Ya. Halo, sudah? Sudah? Insya Allah dah. Oke, alhamdulillah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang ia kerjakan sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya.
di bulan-bulan sebelumnya, di hari-hari sebelumnya. Lighat untuk kebaikan di esok harinya. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini sungguh luar biasa untuk kita pelajari bersama. Di saat kita berada di ujung tahun Hijriyah 1441 dan kita akan memasuki tahun berikutnya yaitu tahun 1442 Hijriyah. Sesuai dengan ayat ini, Allah mengajak kita untuk senantiasa melakukan evaluasi, melakukan introspeksi, melakukan muhasabah diri, menghitung-hitung apa yang telah kita kerjakan di masa lalu, ya, untuk kebaikan kita di waktu yang akan datang. Nah, di sini Allah pertama kali memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Jadi perintah pertama di sini adalah bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa ini adalah satu hal yang menjadi impian kita bersama. Setelah kita bermimpi ingin menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, untuk mendapatkan atau mencapai derajat takwa itu, Allah berikan caranya. Bagaimana caranya? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Bahwa setiap manusia itu hendaklah selalu membaca masa lalunya, mempelajari masa lalunya, mengevaluasi masa lalunya, muhasabah diri dan sebagainya untuk kebaikan besok hari. Takwa itu adalah sebuah keinginan berbuat yang lebih baik. Seorang Muslim tidak boleh berbuat lebih jelek dari kemarin. Bahkan sama saja itu juga nggak boleh. Gitu. Apalagi kalau lebih jelek. Dia harus berusaha untuk lebih baik dan lebih baik. Setiap hari harus lebih baik. Terus begitu berupaya kuat tenaga agar dirinya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah satu cara agar kita senantiasa menjadi orang yang baik. Dan takwa adalah sebuah puncak kebaikan. Al-birru man taqa. Kebaikan itu adalah manfaat orang yang bertakwa. Orang bertakwa dia pasti orang baik. Nah, untuk itu maka agar kita selalu menjadi baik, maka harus selalu melakukan yang namanya evaluasi, muhasabah diri, menghitung-hitung, mengkalkulasi apa yang telah kita kerjakan, mana yang sudah bagus, mana yang kurang bagus, ya kan? Mana yang tidak bagus, evaluasi. Dan ke depan harus kita bisa tingkatkan. Oh, yang sudah bagus, tingkatkan lagi. Yang kurang bagus, dinaikkan lagi. Terus begitu. Yang nggak perlu, yang jelek, yang buat kita rugi, harus kita buang. Begitulah kalau orang itu ingin jadi lebih baik. Sehingga dalam satu hadis Rasul bersabda, "Man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Wa man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang harinya sama dengan hari sebelumnya, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang harinya itu lebih jelek dari hari sebelumnya, maka dia orang yang terlaknat. Dan barang siapa yang harinya lebih baik dari hari sebelumnya, maka dia orang yang beruntung. Nah, yang satu kata Rasul, orang yang harinya sama dengan hari sebelumnya. Jadi datar aja tuh, nggak naik, nggak turun, datar aja dia. Kata Rasul itu pun khasir kata beliau. Itu orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dia sudah bertambah waktu usianya, ya,
kemudian dengan bertambah waktu ada peluang-peluang kebaikan, sementara ia tidak bisa meningkatkan amalnya, maka dia adalah orang yang merugi. Dan jangan menjadi orang kedua, orang yang justru harinya itu lebih jelek dari hari sebelumnya. Kata Rasul, wa man kana yaumahu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Orang seperti ini harinya lebih jelek dari sebelumnya, kata Rasul, dia orang yang mal'un. Apa itu mal'un? Orang yang terlaknat. Wal la'natu al-bu'du an rahmatillah. Laknat adalah orang yang jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala. Itu mal'un, terlaknat. Allah tidak merahmati orang-orang yang harinya lebih jelek dari hari sebelumnya. Na'udzubillah. Sungguh celaka orang-orang yang harinya lebih jelek dari hari sebelumnya. Dia terlaknat. Dia jauh dari rahmatnya Allah. Allah nggak suka sama orang seperti ini. Allah nggak sayang sama orang seperti ini. Dia mal'un. Dan yang Allah inginkan adalah orang ketiga, yaitu orang yang man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Dan siapa yang harinya lebih baik dari hari sebelumnya, maka dia orang yang beruntung. Jadi semuanya pasti ingin jadi orang yang beruntung. Ya, kita kalau ingin jadi beruntung, maka harus jadikan hari-hari kita itu lebih baik dari hari sebelumnya. Hari besok harus lebih baik dari hari ini. Maka butuh yang namanya wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Dalam dunia pendidikan misalkan, kita sebagai para pendidik yang suatu hari terjun di dunia pendidikan, setiap hari pendidikan kita, ya kan? Tentunya kita harus evaluasi ini. Sampai di manakah prestasi pendidikan kita. Tidak hanya prestasi akademik, ya, tapi prestasi akhlak, prestasi karakter. Ada nggak kemajuan-kemajuan yang kita dapatkan, yang kita raih tahun yang lalu? Kita evaluasi, ya kan? Ya. Orang saat ini itu lebih memandang bahwa sekolah maju itu sekolah yang prestasi akademiknya tinggi, peringkat teratas misalkan. Tapi dia lupa untuk melihat karakter, melihat akhlak anaknya. Apa gunanya prestasi akademiknya itu luar biasa, tinggi, tetapi akhlaknya itu rendah. Ya, tidak berguna orang-orang yang tinggi ilmunya, ya, cerdas, pinter dan sebagainya, tetapi miskin akhlaknya. Ya, tidak berguna. Sebab sejatinya bagi Allah itu bukan orang pinter. Bagi Allah itu nggak penting orang pinter itu. Lebih utama orang yang punya akhlak daripada orang pinter. Sebab orang pinter itu cerdas, ilmunya tinggi, ilmunya banyak, prestasinya luar biasa. Namun jika tidak didasari dengan akhlak yang baik, karakter yang baik, maka dia akan melakukan kerusakan. Coba kita lihat. Kalau kita lihat banyak berita-berita di televisi itu, apakah mereka orang-orang yang sering diliput media ditangkap oleh polisi, ya kan? Karena korupsi. Mereka rata-rata orang-orang yang punya pendidikan, punya titel, ya, pernah belajar S1, pernah belajar S2 dan sebagainya, S3 juga. Ya, bahkan dokter-dokter juga ditangkap sama polisi karena korupsi. Kenapa orang yang punya titel seperti itu kok bisa melakukan perbuatan seperti itu? Sebab lagi-lagi bahwa dasar akhlaknya sangat kurang. Sehingga ketika semuanya dilogika pakai akal saja, maka dia menyampingkan unsur akhlak dan terjadilah perbuatan yang tidak baik. Lebih utama orang yang punya akhlak. Orang punya akhlak itu bagi Allah orang yang punya derajat yang tinggi.
Orang punya akhlak ialah orang yang bertakwa. Maka kita ini kalau ingin menjadikan kita itu punya prestasi yang tinggi, didik pertama kali akhlaknya dulu. Akhlak dulu, baru kemudian keilmuannya. Iya, secara akademik dibangun. Kalau sudah punya akhlak, insya Allah jika dia punya akhlak, maka apapun kepintarannya, bagaimanapun prestasinya, semua akan didasari dengan akhlak dan akan buat dia menjadi bahagia karenanya. Maka dalam satu syair Arab, ada seorang penyair yang bernama Al-Mutanabbi. Dia mengatakan, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat wa inhum dhahabu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Bahwasanya satu bangsa itu akan kokoh, akan tegak, akan berdiri, akan jaya selama mereka menjunjung tinggi akhlaknya. Wa inhum dhahabu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Namun kalau mereka itu tidak memperhatikan akhlaknya, maka mereka akan hilang dari peradaban dunia. Jadi yang membuat satu bangsa itu kokoh, tegak, ya, berdiri, jaya, itu karena akhlaknya. Ya, bukan karena teknologi, bukan karena peradaban fisiknya, bukan, tapi akhlak yang harus dibangun lebih utama. Jadi rahimahumullah, nah inilah pesan-pesan yang harus kita ambil dari peristiwa hijrah ini. Bahwa kita ingin diri kita menjadi pribadi yang terbaik, pribadi yang senantiasa punya obsesi tinggi untuk jadi yang terbaik. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat. Maka dalam pendidikan, yuk kita terus koreksi diri, Allah sebutkan dari segala bidang, ya, yang utamanya adalah akhlak kita, akhlak guru-guru kita, akhlak murid-murid kita semuanya, agar mereka lagi-lagi bahwa hidup mereka di atas akhlak yang baik. Dan ini adalah pesan utama yang Rasul sampaikan. Ya, beliau mengatakan innamal bu'itsu liutamma bima makarimul akhlak. Bahwasanya aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Bukan kecerdasan, bukan akal, bukan akal yang begitu, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Ya, mari kita sama-sama membangun kondisi, ya, atau suasana atau area atau lingkungan yang baik untuk pengembangan akhlak kita semuanya. Ya, di saat teknologi yang seperti ini, ya, yang sangat maju dan cepat sekali, ya, semuanya bisa kita raih dengan teknologi ini. Semua kita bisa lakukan apa dengan teknologi ini, dan ini adalah satu tantangan baru buat kita dalam pendidikan akhlak ini. Sebab banyak di antara kita yang terlena dengan teknologi yang maju ini, sehingga terjerumus jauh ke dalam jurang dosa dan kemaksiatan. Alhamdulillah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Ustaz, maaf, kresek-kresek lagi, kurang jelas. Kresek-kresek dan kurang jelas. Ya, halo. Halo. Ya. Ya, halo. Saya selanjutnya adalah ya, semangat kita untuk lebih baik itu adalah semangat Rasulullah para sahabatnya ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Semangat untuk lebih baik. Sebab kenapa? Sebab ketika Rasul dan para sahabatnya terhimpit kondisi yang sulit begitu, ya, mereka dihimpit, ya, oleh keadaan, oleh situasi, oleh tekanan bangsa Quraisy, ya, menghambat gerak mereka, ya, menghambat ekonomi mereka dan sebagainya.
mereka diembargo secara ekonomi, mereka diembargo secara politik, mereka juga diembargo secara sosial. 3 bidang ini ya mereka diembargo semuanya. Secara politik mereka tidak diberikan kurang jelas ya Pak. Jabatan. Tidak diberikan jabatan secara politik, tidak diberikan kepemimpinan sosial dan sebagainya. Ya tidak boleh melakukan pernikahan dengan bangsa Quraisy. Secara ekonomi, para sahabat mereka dibatasi, ya. Jadi nggak boleh ada perdagangan, nggak boleh ada bisnis, nggak boleh transaksi apapun kepada Rasul dan para sahabat. Ini tiga kondisi yang membuat para sahabat ini luar biasa menahan begitu beratnya perjuangan Islam di awal-awal di kota Makkah. Maka akhirnya Allah izinkan Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah pergi menghindari keterhimpitan ekonomi, keterhimpitan politik, dan keterhimpitan sosial. Peristiwa ini luar biasa. Satu peristiwa yang harus kita jadikan sebagai motivasi kita untuk menjadi lebih baik di hari berikutnya. Ya. Yang pertama, ketika di puncak embargo itu memang ujungnya adalah Rasul dan para sahabat ini harus dimusnahkan, ya, harus dibunuh. Utamanya Rasulullah SAW harus dibunuh dulu, sebab ini adalah penyebab terjadinya bagi hal yang baru, ya, yang merusak tatanan, ya, keagamaan sebelumnya. Maka ada rencana di antara mereka untuk membunuh Rasulullah SAW. Malam hijrah itu, kondisi kota Makkah yang biasanya ramai, malam itu menjadi sepi dan lengang. Sepi, dan orang lalu lalang keluar dari rumahnya. Sepi betul, ya. Tegang, ya, soalnya tegang malam itu. Dan Rasulullah sudah punya firasat, wah ini kayaknya ada masalah nih. Karena peristiwa yang luar biasa ya, malam hari ini. Maka kemudian beliau memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, untuk dikasih tugas. Tugasnya apa? Wahai Ali, kamu saya minta untuk tidur di tempat tidurku. Ya, saya nanti akan melakukan hijrah ke Madinah. Kamu menggantikan posisiku duduk tidur di tempat tidur. Padahal Ali tahu bahwa ini kondisi yang berbahaya. Seandainya terjadi apa-apa, orang-orang Quraisy membunuh Rasulullah, ya kan? Maka yang dibunuh adalah aku, Ali, ya kan? Bukan Rasulullah, bahkan aku yang tidur di tempat ini. Tapi karena keimanannya, ya, karena kefikohannya, karena percaya, ya, bahwa ini jalan yang terbaik, ya, karena imannya kepada Rasulullah SAW, maka dia terima tugas itu. Dan di malam hari itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika orang-orang Quraisy itu ada sekitar 100 pemuda, ya, dari berbagai suku di Quraisy, ya, yang mereka mengepung rumah Rasulullah SAW, mereka mengepung semuanya, dan mereka bertekad malam itu harus kita habisi Rasulullah, kita habisi Muhammad. Ya, 7 orang semuanya sudah pakai pedang dan siap untuk memukul rame-rame, gitu kan, membunuh rame-rame Rasulullah SAW di malam hari itu. Maka sejak malam itu rumah beliau terlihat ada banyak bayangan-bayangan orang yang sliwer, nyatroni, ini nyatroni rumah Rasulullah. Dan beliau ngerti ini ada satu hal yang penting di malam hari ini.
Maka kemudian beliau diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala untuk mengambil pasir di rumahnya itu, mengambil pasir dan berdoa, kan? Membacakan sebuah ayat. Wa ja'alna min baini aydihim sadda jadikan di depan mereka itu sad dan penghalang, di luarnya, di belakang juga penghalang dan sebagainya. Kemudian kata Allah, silahkan taburkan pasir itu ke muka mereka, para pemuda yang sedang berjaga di luar rumah. Dan serta-merta mereka akhirnya tertidur hingga esok hari, hingga pagi hari. Mereka tertidur pulas ya di sekitar rumah Rasulullah SAW. Dan beliau akhirnya bisa keluar dengan mudah ya dari rumahnya menuju ke Madinah. Ini adegan strategi peristiwa yang pertama yang menegangkan. Yang pertama itu ketika beliau keluar dari rumah. Yang kedua adalah saat beliau bersama Abu Bakar, karena beliau setelah keluar dari rumah itu menghampiri Abu Bakar dan rumahnya hijrah, melewati jalan yang tidak biasa menuju Madinah. Beliau lewat jalur selatan, sementara Madinah itu di sebelah utara Makkah. Beliau kemudian melewati jalur selatan dulu, ya kan? Untuk apa? Mengelabui orang-orang Quraisy tadi agar tidak terlacak, ya, kemana arah perginya Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Dan kemudian sampainya di Gua Thur, beliau berdua istirahat di sana sampai 3 hari istirahat di Gua Thur. Dan saat itu pemuda Quraisy yang berjumlah 100 itu mereka kemudian mengatur strategi untuk segera mencari di mana keberadaan Muhammad dan Abu Bakar. Mereka atur strategi, mereka sebar orang-orang Quraisy itu, para pemuda sebar semua untuk mencari jejak kemana perginya Muhammad itu. Iya, ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur, arah barat, semua dilacak dan ternyata tidak ketemu. Hingga 3 hari. Akhirnya sampailah mereka ke Gua Thur. Ke Gua Thur itu mereka masuk ke sana, ya kan? Dan Allah luar biasa. Allah tunjukkan mukjizatnya. Allah jaga Rasulullah dari mara bahaya. Gua Thur yang menjadi tempat tempat persembunyian beliau di Gua Thur itu, kemudian pintu guanya itu tertutup oleh sarang laba-laba. Sehingga siapapun yang datang ke situ itu memahami nggak akan mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua itu. Padahal kalau mereka mau masuk aja itu, masuk ke gua itu pasti ketahuan dan ketangkep Rasulullah SAW. Tapi Allah tunjukkan mujizatnya. Iya, pintu gua itu akhirnya tertutup oleh sarang laba-laba. Akhirnya mereka kembali jadi mereka mengatakan tidak ada orang di dalam gua ini. Mereka balik, jadi ketemu. Beliau akhirnya bisa jalan dengan selamat sampai ke Madinah, menyusuri pantai Laut Merah, ya kan? Sampai di sana itu. Ini peristiwa yang kedua, yang menegangkan yang kedua. Dan yang ketiga adalah saat beliau sampai ke Madinah. Ini juga luar biasa ini. Peristiwa sebuah kerinduan para sahabat di Madinah, kaum Ansar ya, yang belum pernah berjumpa Rasulullah. Mereka masuk Islam tetapi belum berjumpa Rasulullah. Sebab sebelum sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair untuk berdakwah ke Madinah. Dan ternyata dakwahnya itu diterima dengan baik oleh kaum Ansor di Madinah. Dan ketika ada informasi Rasul akan hijrah ke Madinah, maka mereka sangat rindu ingin segera bertemu dengan
Rasulullah SAW. Nah ini peristiwa yang indah juga ini. Maka ketika Rasul sudah mendekati kota Madinah, yang dimana mereka sudah setiap hari memantau kedatangan beliau. Setiap hari beliau naik para sahabat Ansar itu naik pohon korma ya untuk melihat dari jauh apakah ada Rasul yang datang ke Madinah atau tidak. Setiap hari mereka naik pohon korma dan melihat situasi luar kota Madinah. Dan luar biasa ketika Rasul datang dengan Abu Bakar sampai ke kota Madinah, maka seluruh penduduk Madinah ya kan hadir tublek-blek gitu kan, bareng-bareng berkumpul bersama menyambut kedatangan Rasulullah dan mereka bernyanyi bersama. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru 'alaina illahi da'. Mereka lakukan lantunan ya kan sambutan kegembiraan kepada Rasulullah Abu Bakar yang datang ke Madinah itu. Gembira sekali mereka itu karena rindu ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka ketika Rasul datang sampai berjumpa dengan mereka di Madinah itu, luar biasa sambutan mereka itu, gegap gempita, ya kan? Gegap gempita. Setiap mereka ingin Rasul itu menempati rumahnya. Ya Rasul, silakan tinggal di rumahku. Ya Rasul, silakan datang dan hadir di rumahku. Kami akan jamu ya Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Semua sahabat meminta ya untuk singgah ya, untuk tinggal di rumahnya. Kamu siap memberikan yang terbaik untuk Rasulullah SAW. Tapi semua ditolak oleh Rasulullah SAW. Bukan karena tidak mau. Sebab ini kalau beliau ambil salah satu, yang lainnya akan iri, ya kan? Maka beliau tidak mengambil semuanya. Kata beliau, saya ikut dengan onta ini. Saya ikut dengan onta yang saya tunggangin ini. Sebab dia diperintahkan. Maka ikuti jalan onta ini. Sampai di mana ia berhenti, di situlah aku akan tinggal. Oke, semua sahabat sepakat. Ya, semua sepakat. Gitu. Sepakat untuk mengikuti kemana arah jalannya onta ini. Dan ternyata, jemaah sekalian rahimakumullah, onta ini berhenti di sebuah kebun. Dan ini kebunnya milik seorang yang yatim. Maka ketika onta ini berhenti, beliau tanya, ini kebun ini milik siapa? Milik anak yatim ya Rasulullah. Oke. Kalau begitu, tolong kita. Tetapi beliau saat datang ke Mekah itu mengatur strategi, ya, menunjukkan powernya, ya, powernya kaum muslimin, gitu. Menunjukkan powernya, show of force. Dengan cara apa? Dengan cara beliau membagi para sahabat dari 4 bagian. Karena kota Mekah itu dulunya itu kalau masuk ke sana harus lewat 4 pintu, pojok-pojok itu. Maka beliau bagi para sahabat jadi 4 bagian. Akhirnya mereka bareng-bareng masuk ke setiap penjuru pintu kota Mekah. Dan saat masuk itu luar biasa. Penduduk Mekah itu takjub betul itu, ketakutan, takjub, heran dan sebagainya itu. Kok bisa ini orang sebanyak ini? Dulu mereka hanya 1.000 orang, sekarang sudah jadi sekian puluh ribu ini, luar biasa. Maka kota Mekah saat itu terdiam. Penduduk Mekah semua terdiam, tidak bisa bergerak. Karena kaget dengan banyaknya kaum muslimin yang datang ke kota Mekah. Itulah yang namanya Fathu Mekah. Ini strategi Rasul ketika mengepung Mekah itu supaya bisa menguasai Mekah ini dengan cara seperti itu dan luar biasa berhasil, dan akhirnya Makkah itu futuh, Makkah itu menerima Islam, sehingga Allah menurunkan firman-Nya,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ketika datang pertolongan Allah dan Al-Fath yaitu Fathu Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan saya Muhammad kamu lihat di sana banyak manusia yang masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah, memuji Allah, wastaghfir, dan minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, Allah Maha penerima taubat. Hadirin sekalian, di sini ketika turun ayat surat An-Nasr ini, ketika penduduk Makkah akhirnya masuk Islam berbondong-bondong, maka Allah perintahkan ke Rasulnya untuk melakukan fasabbih bihamdi rabbik. Wahai Muhammad, bertasbihlah kamu, bertahmidlah kamu kepada Allah. Sebab terjadinya peristiwa ini, Fathu Makkah ini, bukan serta-merta karena usaha kamu, karena strategi kamu, ya kan? Karena kepintaranmu, bukan. Sebab ini semua karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang mengizinkan kamu bisa masuk kota Makkah dan Makkah menjadi futuh, Makkah menjadi terbuka oleh Islam itu. Maka fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah kamu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini nikmat Allah yang harus disyukuri bersama. Kemudian wastaghfir, yang kedua adalah wastaghfir. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Kenapa? Karena ketika usaha itu berhasil, kadang muncul di hati manusia, ini semua karena kerja kerasku. Ada kesombongan dalam dirinya. Ya, orang yang sudah berhasil itu kadang muncul apa itu? Kesombongan dalam dirinya itu. Ini karena aku nih, ini karena usahaku nih, kan? Misalkan nih di sekolah itu misalkan ya, sekolah itu dapat juara apalah, prestasi apa dan sebagainya. Mungkin para guru yang terlibat itu mengatakan ini karena aku ini. Karena aku yang melakukan seperti ini. Bukan. Ya, kita harus istighfar, jangan sampai ada dalam hati kita itu kesombongan seperti itu. Wastaghfir. Itu hanya prestasi sekolahan. Fathu Makkah itu yang luar biasa itu. Itu kata Allah Ta'ala itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfarlah kamu ya Muhammad. Istighfarlah kamu. Sebab ini semua anugerah dari Allah Ta'ala, bukan serta-merta. Bukan hanya karena usaha kamu dan para sahabat, bukan. Ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kamu dan para sahabat kamu. Innahu kana tawwab. Allah Maha penerima taubat. Maka bersihkan semua kesombongan-kesombongan. Saat kita unsur egoisme pribadi, jauhkan dari kesombongan diri. Insya Allah begitu. Jamaah rahimakumullah, inilah peristiwa hijrah yang luar biasa, yang dengan hijrah itu Allah bukakan pintu-pintu
Halo, Ustaz Tahid. Ustaz Tahid. Ya Allah, sepertinya beliau live ya, keluar ya. Putus sepertinya, Pak. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu sambungan ke beliau lagi. Ini ada sambil saya coba hubungi beliau lagi. Kita dengarkan salawat Nabi dulu. Ya. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك. Berdiri bersama memuji yang mulia, menyebut namanya tanda rasa cinta. Salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi, salam rinduku kasih, salam rinduku Nabi. Ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya
Baik, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Sepertinya Ustadz Ahid terputus koneksinya. Saya sudah coba hubungi beliau beberapa kali, tapi tidak bisa tersambung. Wallahu alam kenapa ini terputus. Karena biasanya kalau dengan beliau suaranya juga jelas, kemudian juga lancar gitu. Mungkin pas malam hari ini koneksi atau saluran di tempat beliau ya kurang bagus ya, jadi tidak bisa saya hubungi lagi. Baik, dari yang disampaikan Ustadz Ahid tadi banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari isi materinya tadi, bahwa Rasulullah SAW itu sangat mengutamakan akhlak, bahkan ketika beliau berdakwah itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan kemudian juga disampaikan oleh beliau bagaimana kisah awal dimulakannya hijrah beliau di malam hari sebelum keberangkatan, itu kota Mekah sunyi, kemudian di rumah beliau ternyata sudah dikepung dengan puluhan pemuda-pemuda pilihan kota Mekah untuk membunuh beliau. Tapi kemudian disitulah tampak keberanian yang luar biasa dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa beliau diperintah oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya, dan beliau bersedia. Ini suatu pengorbanan yang luar biasa, karena resikonya itu adalah nyawa gitu ya. Tapi kemudian Ali bersedia untuk menggantikannya. Dan ketika beliau sudah melakukan perjalanan, itu tidak langsung menuju ke Madinah, tapi justru membuat strategi berbalik arah dari kota Madinah. Jadi beliau justru menjauhi kota Madinah, ya, menuju kota Madinah ke Gua Thur setelah beberapa hari di sana, dan di sana kira-kira 3 hari. Makanan diantar oleh putrinya dari Abu Bakar, yaitu Asma binti Abu Bakar. Dan ketika itu dalam sejarah juga disebutkan bahwa Asma ketika itu sedang kondisi hamil. Kita bisa bayangkan, mungkin Bapak Ibu yang sudah pergi haji, Pak Edi mungkin bisa menceritakan nanti bagaimana terjalnya untuk sampai ke Gua Thur, ya. Dan ketika itu Asma binti Abu Bakar ke sana itu dalam kondisi sedang hamil. Dan beliau mengantarkan makanan ke Gua Thur itu untuk Rasulullah SAW dan ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beberapa hari kemudian Rasulullah dan beserta Abu Bakar menuju ke kota Madinah. Dan di dalam perjalanan pun banyak sekali cerita-cerita heroik, kisah-kisah heroik yang kalau kita baca dalam sejarah Islam, tarikh Islam, itu sangat heroiknya perjalanan Rasulullah beserta Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika sampai di Madinah, penyambutan luar biasa dari masyarakat Madinah dengan nasyidnya Tola'al badru alaina, dan itu selawat Badar yang begitu fenomenal. Tadi saya cari-cari di YouTube, itu luar biasa syairnya tentang selawat Badar ini ya. Ini kalau kita dengarkan sangat heroik gitu ya. Ya. Baik, mungkin saya akan coba hubungi lagi Ustadz Ahid. Ya, mudah-mudahan beliau bisa sambung. Ini udah nyambung nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Ada sedikit tadi. Iya. Afwan, ya. Ini sekarang suaranya jelas banget, Ustaz. Tadi sejak awal putus-putus. Iya, ini sekarang jelas banget. Iya, alhamdulillah. Sinyal berarti ya, kurang ini. Mungkin kita lanjut dengan tanya jawab, gimana, Ustaz? Oke, siap, silakan. Ya. Baik.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah Ustaz Ahid sudah Ya. bersama-sama dengan kita lagi. Tadi kita perdengarkan nasyid salawat Nabi. Dan kepada Bapak Ibu yang dan anak-anak semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan kepada Ustaz Ahid. Silakan Bapak Ibu, anak-anak. Ya, saya dulu Pak Gus. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi sayang sinyalnya terganggu ya Ustaz ya. Iya. Ya. Ya, maaf. Ya. Apa-apa, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dengan tanya jawab. Nanti mungkin dari anak-anak yang lain atau Bapak Ibu guru bisa bertanya. Saya mengawali dulu. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Iya. Ustadz dari Kudus, saya teringat waktu kuliah dulu, saya PKL itu ke Kudus Ustadz. Dan yang mengantar itu dekan saya. Dekan saya saat menyampaikannya bahwa kalian ke Kudus itu adalah sebuah kota yang luar biasa. Kenapa? Karena satu-satunya kota yang ada di Al-Quran di Indonesia hanya Kudus. Saya bayangkan Kudus. Alhamdulillah saya pernah ke sana Ustaz. Tapi itu sudah lama sekali. Dan yang pertama kali dirasakan adalah soto Kudus. Iya. Ustaz, saya ingin bertanya begini Ustaz. Dalam sejarahnya ternyata kan 1 Muharram atau tahun baru hijrah, tahun hijrah ini bukan pada saat Rasulullah masih hidup, tapi setelah Rasulullah wafat. Ini pun disampaikan atau disepakati pada saat Khalifah Umar tahun kedua dia menjabat sebagai khalifah. Yeah. Itu pun banyak perdebatan tentang kapan dimulainya tahun hijrah itu. Yang menjadi pertanyaan saya, ya ini juga pertanyaan mungkin ya setiap saat itu. Diambil dari hijrahnya Rasulullah, bukan diambil dari lahirnya Rasulullah, bukan saat wafatnya Rasulullah, bukan Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, tapi saat hijrah. Jadi momen hijrah itulah yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, bisa mengalahkan momen-momen yang lain. Padahal kelahiran Rasulullah itu tandanya lahirlah seorang nabi terakhir. Wahyu pertama adalah kenabiannya, disitulah Islam. Nah, kenapa hijrah? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini, Ustadz, tentang tahun hijrah. Itu kan kalau hijrah itu, tahun hijrah kita itu berdasarkan putaran bulan. Kalau Masehi, matahari ya, Ustadz. Nah, dampak dari itu semua, Ustadz, kalau kita rasakan hingga hari ini adalah adanya perbedaan. Setiap penempatan waktu, misalnya 1 Syawal, 1 Muharram, dan sebagainya, harus melihat hilal dulu. Sehingga tidak bisa dipatok. Padahal sih sebenarnya bisa secara ilmu, tapi karena perputaran bulan itu kadang-kadang mungkin berbeda dengan matahari, akhirnya selalu saja terjadi perdebatan. Nah, pertanyaan saya, alasan apa yang melatar belakangi tahun hijrah ini kok diambil berdasarkan putaran bulan yang mungkin dalam putarannya sering berubah, beda dengan Masehi yang berdasarkan matahari, sehingga ada ketetapan. Itu saja mungkin dari saya, Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Ustadz. Pertanyaannya mantap nih. Mantap sekali. Iya. Langsung ya atau tunggu yang lain? Betul. Langsung aja Ustadz. Langsung ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bapak tadi yang bertanya tentang hijrah, dan ini 2 pertanyaan yang berat semuanya ini. Baik, yang pertama, kenapa penentuan awal tahun Hijriah itu di Muharram? Ya, kok bukan dari lahirnya Rasulullah? Itu dia harusnya. Jadi Bapak ya, kenapa demikian? Sebab beliau, jadi sahabat Umar ini yang mencetuskan, ya, yang mencetuskan untuk menetapkan bahwa awal penanggalan hijrah itu di 1 Muharram. Kenapa? Karena momentum hijrah itu adalah momentum yang sangat luar biasa bagi teraplikasikannya hukum Islam secara keseluruhan. Dari hijrah itu adalah sebuah semangat keimanan yang pertama, kedua semangat ingin lebih baik
agar Islam ini kemudian bisa sempurna. Ya, tidak sebatas awal penanggalan itu karena lahir seorang gitu. Nanti akan muncul sebuah kultus individu. Sama seperti di tahun Masehi yang dibuat berdasarkan kelahiran ya Nabi Isa alaihissalam, ada semacam pengkultusan individu, ya, sehingga kemudian muncullah banyak penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, ya, dalam ideologi mereka dari Yesus yang awalnya adalah seorang nabi, maka berganti menjadi seorang Tuhan. Nah, ini yang kemudian dihilangkan dalam Islam. Ini kalau kita pakai cara orang-orang Masehi itu, ya orang-orang Kristen itu, nanti akan begitu akhirnya itu. Kita nggak mau Nabi kita Muhammad akan berubah menjadi Tuhan, ya kan? Dan itu pernah hampir terjadi itu, hampir terjadi. Dan terjadinya berkaitan dengan sahabat Umar juga. Jadi dia ambil pelajaran dari peristiwa pribadi beliau itu. Ketika Rasul meninggal itu, ketika semua sahabat bersedih, berduka, menangis mereka. Dan menerima takdir Allah dengan meninggalnya beliau itu. Semua sahabat hadir di rumah beliau dan sedih, ya, duka dan sebagainya. Ketika sahabat Umar datang ke rumah beliau dan terheran dengan para sahabat yang semuanya bersedih hati, diam, nangis dan sebagainya itu. Beliau tanya, ada apa ini kok begini? Ada apa ini? Karena bilang, ya Umar, Rasulullah sudah meninggal. Beliau malah marah. Loh, kenapa meninggal? Gak boleh meninggal beliau. Beliau harus hidup selama-lamanya. Gak boleh meninggal. Barang siapa yang mengatakan Rasul meninggal, siapa enggak lehernya? Gue bayangkan. Beliau gak percaya kalau Nabi meninggal itu. Semua sahabat itu udah terdiam. Gimana ini itu kan? Ini udah meninggal, kenapa dia gak percaya gitu? Nah, akhirnya datanglah sahabat Abu Bakar mendekati beliau. Beliau mengatakan, ya Umar, faman kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Faman kana ya'budu Muhammad fa innahu yamut. Wahai Umar, barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak mati. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka dia mati. Dan sekarang Muhammad sudah meninggal. Akhirnya sahabat Umar ini agak luluh ya hatinya mendengar penjelasan dari Abu Bakar. Kemudian beliau masuk dan menangis betul itu. Kehilangan betul dengan sosok Rasulullah yang sangat berpengaruh dalam dirinya, dalam kehidupan dirinya. Nah, ini yang kemudian beliau sebagai seorang khalifah menganggap ini peristiwa yang lebih dahsyat dari sebatas kelahiran seorang itu. Lebih dahsyat. Karena ada perjuangan, ada heroiknya. Sepanjang 10 tahun mereka berjuang meninggalkan kota Mekah itu, jauh dari kota Mekah ya. Mereka tinggalkan keluarganya, meninggalkan harta, semua ditinggalin untuk sebuah kebaikan. Ini luar biasa. Tidak hanya karena kelahiran seorang nabi, tapi ini adalah perjuangan umat bersama-sama. Tidak individu, tapi ini perjuangan umat seluruhnya. Umat Islam, ya kan, kaum muslimin semuanya terlibat dalam perjuangan hijrah. Jadi ini momen yang bersejarah bagi Islam dan makanya kemudian beliau beristighfar untuk mengambil sebagai awal penanggalan hijriah. Gitu. Ini yang pertama, Pak. Ya. Bapak sudah jelas ya untuk yang pertama? Terima kasih, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke, yang kedua terkait dengan kenapa kok tanggal hijriah itu menggunakan patokan bulan ya, bukan matahari ya. Ya, karena matahari patokannya sudah diambil sama kalender Masehi, maka Islam itu punya prinsip harus beda dengan agama lain. Islam punya prinsip harus berbeda dengan agama lain dalam hal penanggalan juga diantaranya. Maka Islam menggunakan bulan sebagai patokan penanggalan, bukan matahari. Terus yang kedua, ternyata Pak, ketika kita ini menggunakan penanggalan bulan, itu sering terjadi perbedaan pendapat untuk menentukan awal bulan
ini harus lihat hilal dulu, harus sidang-sidang dulu dan sebagainya. Kalau dengan penanggalan matahari itu kan nggak usah sidang-sidang, jadi kan pokoknya setiap hari begitulah begitu, nggak ada perdebatan sama sekali. Justru ini akan menimbulkan dorongan kita untuk selalu waspada, hati-hati, dan terus melakukan kajian-kajian sehingga ilmu akan terus berkembang. Ya. Kalau tidak ada kasus, nggak ada masalah, itu biasanya akan adem-adem saja, ya kan? Jadi pengalaman kasus itu akan menjadi bagian dari pembelajaran. Maka Islam itu adalah agama ilmu. Maka dengan kita ikut penanggalan bulan itu, di sana ada perbedaan pendapat, ya kan? Itu hal yang akan muncul dan itu menjadi bagian dari cara kita untuk belajar, meningkatkan keilmuan kita dengan cara mencari solusi atas kasus itu. Kalau tanpa itu kita hanya santai-santai dan ilmu nggak akan berkembang. Ya, jadi itulah Islam gitu. Jadi nggak masalah dengan perbedaan, nggak masalah. Nanti kita akan terus berupaya untuk bagaimana menyatukan perbedaan itu menjadi sebuah kesimpulan, menjadi sebuah persatuan umat. Mungkin awalnya berbeda, tapi nanti insya Allah akan bertemu pada saatnya itu. Jadi nggak masalah, insya Allah nggak apa-apa. Nah, kalau nggak itu nanti nggak ada ilmu, Pak. Nggak ada ilmu falak, nggak ada ilmu hisab, ya kan, nggak muncul tuh. Kalau dengan gaya matahari yang acet begitu, maka nggak ada yang namanya ilmu falak dan nggak ada ilmu hisab. Tapi dengan menggunakan patokan bulan, muncul ilmu baru, ilmu falak ada, ilmu hisab juga ada. Muncul ilmu baru. Ini adalah bagian dari rahasia, ya. Bagian dari rahasia kenapa Islam itu menggunakan patokan bulan. Justru Islam itu senang dengan adanya banyak masalah sehingga memicu kita untuk senantiasa belajar dan belajar. Begitu Pak, insya Allah. Yang kedua. Baik. Jadi kita nggak usah risau dengan perbedaan. Itu adalah bagian dari cara Allah untuk meningkatkan kita supaya belajar lagi. Iya begitu. Insya Allah. Baik, jadi ada perbedaan antara miladiah dengan hijriah, yaitu 11 hari saat ya. Hijriah itu lebih pendek 11 hari dalam 1 tahun dibandingkan miladiah. Ini juga ada yang mengusulkan. Saya pernah diskusi dengan salah seorang anggota TNI. Kenapa Indonesia tidak menggunakan kalender hijriah dalam penggajiannya sehingga bisa lebih cepat gajian, gitu katanya. Ya kan selisih 11 hari. Ya, baik. Ini waktunya masih ada 9 menit. Kalau masih ada yang ingin mau ditanya. Tadi ada yang di chat. Cuma tadi saya kan sempat mati ini, jadi history chatnya hilang. Tadi ada yang bertanya. Chatnya bagus ya, pertanyaannya bagus itu dari chat itu. Cuma di saya nggak ada, Pak Edi. Minta tolong dibaca. Ada yang masih bisa nyimpan. Masih ada yang nyimpan. Tadi saya sempat down juga. Jadi gini, kalau nggak salah, kan sekarang udah beredar tuh ayat-ayat tentang doa awal tahun hijrah itu, Ustaz. Ya, itu sebenarnya apa sih ya? Itu memang kan tahun hijrah ini bukan zaman Nabi, tapi kenapa kok bisa ada doa-doa yang memang doa-doa ini mungkin ya dari Nabi juga gitu. Tapi kan penempatan tahun baru hijrah itu kan setelah Nabi Muhammad. Ini juga berkaitannya dengan ini. Ini. Kaitannya dengan bid'ah dan nggak bid'ah juga. Ini kan bukan dari Nabi gitu. Maka itu akhirnya merambah ke sana-sana gitu. Mungkin pertanyaannya yang Oh gitu. Terima kasih, Kak. Masya Allah. Oke. Terima kasih Pak Edi udah menyampaikan pertanyaan di chat. Ini sekalian masih ada satu lagi, Ustaz, mau sekalian saya bacakan untuk dijawab. Bagaimana dengan doa awal dam? Bagaimana dengan doa awal dan akhir tahun yang banyak sekali disebarkan di sosmed? Apakah ada tuntunannya? Syukron. Betul, Ustaz? Iya. Oke, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim.
terkait dengan doa awal tahun Hijriah dan akhir tahun Hijriah. Ya. Akhir tahun dan awal tahun ya. Baik, kalau kita melihat sejarahnya itu kan penempatan awal tahun Hijriah itu kan di Muharram. Dan itu terjadi di Khalifah Umar bin Khattab. Jadi 2 periode ya. Periode dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau tidak pernah dulu dalam hidupnya itu membuat redaksi doa akhir dan awal tahun. Nah, munculnya doa itu adalah ijtihad para sahabat, ijtihad para ulama berikutnya yang agar kita ini mengakhiri tahun dengan baik, kan? Dan nanti masuk tahun dengan baik maka butuh doa. Saya pikir ini nggak masalah juga, nggak apa-apa. Dilakukan doa pun silahkan, tidak pun tidak apa-apa juga. Kenapa? Karena kalau kita paksakan harus berdoa, ya nggak ada perintahnya, gitu kan? Tetapi hal yang baik tidak apa ketika berdoa untuk sebuah kebaikan, silahkan saja tidak apa-apa, ya kan? Bahkan tiap hari kita hanya berdoa, ganti hari berdoa, ganti bulan berdoa, ganti tahun juga saya pikir boleh saja berdoa, nggak apa-apa. Jadi itu ijtihad saja, dipakai monggo silahkan, tapi tidak sebuah kewajiban loh ya. Bukan kewajiban, bukan keharusan, karena nggak ada sunnahnya memang. Tapi kalau mau berdoa bersama, bagus saja, tidak masalah. Karena doa itu adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Kita muslim itu harus berdoa setiap waktu dan tempat. Silahkan berdoa. Mau kapan pun silahkan. Gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Mau berdoa di akhir tahun, awal tahun, silahkan. Tapi tidak ada sebuah kewajiban. Apa bid'ah? Saya kira bukan masuk di wilayah itu. Karena ini namanya doa itu adalah kebutuhan kita. Kita ini kalau ingin jadi orang yang hidup kita berkah, ya kan, kita orang baik, maka butuh doa, ya kan. Dan doa itu bisa diucapkan kapan saja, silakan. Mau di akhir tahun, mau awal tahun, silakan. Boleh selama doa itu benar ya, redaksinya juga benar, tidak menyimpang dari akidah, maka silakan saja, tidak apa-apa. Tapi tidak sebuah kewajiban. Ya, melakukan silahkan, nggak apa-apa, itu baik, tapi tidak ada perintahnya. Mau tidak pun nggak apa-apa juga, nggak masalah. Ya, apakah harus bersama-sama doanya? Tidak juga. Sendiri boleh, ya kan? Satu keluarga juga boleh, bareng-bareng juga silahkan. Doa itu silahkan setiap muslim berdoa, mau individu mau berjamaah, silahkan, nggak apa-apa. Begitu jawaban saya, insya Allah. Nah, jadi nggak masalah. Silahkan, tapi tidak merupakan sebuah kewajiban. Baik. Baik, terima kasih. Syukran, jazakumullah khair Ustaz Ahmad Wahid atas materi yang disampaikan dalam kajian ini. Mungkin 1 menit Ustaz kesimpulan yang bisa disampaikan untuk kita semuanya. Fadhil Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara kita di malam hari ini, dan kita mari bersama-sama kita jadikan momentum hijrah ini menjadi momentum perbaikan diri, ya. Karena semangat hijrah, semangat perbaikan itu, semangat perbaikan dari kezaliman, ya kan, dari ketertekanan, dari keterkungkungan itu kita keluar menjadi pribadi yang merdeka sehingga kita bebas untuk melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna. Setiap kita ketika hadir, ketika masuk dalam sebuah lingkungan yang tidak bebas, ya harus segera mencari cara supaya bisa bebas untuk berekspresi, bebas untuk beribadah. Ini semangat hijrah itu. Maka ketika Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah, maka akhirnya terbuka semua itu, bahwa keran syariat yang tertunda, ya, yang tertekan, yang tersumbat di Mekah kemudian terbuka lebar di Madinah. Dan ternyata 10 tahun, nggak lama. Di Mekah itu berapa tahun? 13 tahun, lebih lama dari di Madinah. 10 tahun Islam sempurna. Sehingga ketika beliau haji wada, haji terakhir beliau, haji pertama dan terakhir, ya, ketika sudah Fathu Mekah kemudian haji, beliau mengatakan, dan saat itulah beliau menyampaikan wahyu terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, kata Allah yang beliau sampaikan para sahabatnya,
Hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Ini pernyataan deklarasi Allah kepada umat manusia. Ini agama Islam sudah selesai. Sudah final, siap dipakai kapanpun sampai hari kiamat. Oke, demikian. Insya Allah semoga kita ini bisa mengambil pelajaran yang baik dari hijrah ini. Dan kita semakin hari semakin menjadi lebih baik. Buat pribadi kita, warga kita, masyarakat, ya, pendidikan kita, sekolah kita, dan negara kita. Amin Allahumma amin. Demikian, Bapak sekalian. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan katsira pada Ustaz Ahmad Ahid yang sudah sangat gamblang menyampaikan kajiannya kepada kita semuanya tentang hijrah di tahun 1442 Hijriah ini. Dan mudah-mudahan Ustadz Ahid diberikan kemurahan rezeki, kesehatan yang prima, umur yang panjang, amin, 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 untuk umat Islam seluruh dunia. Dan Bapak Ibu, demikian kajian menyambut Tahun Baru Islam 1442 Hijriah malam hari ini. Dan kita berikan ucapan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Ahid sekali lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti ditutup dengan doa, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Quds SMA Negeri 81 Jakarta. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Edi Sumadi MPD, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Ahid, jauh-jauh dari Kudus. Tapi dengan kondisi seperti ini, ada kondisi yang lebih memudahkan Ustadz. Kalau mendatangkan Ustadz dari Kudus mungkin berhari-hari, proposalnya lama banget gitu ya Ustadz. Tapi ini cuma beberapa jam yang lalu, tadi hanya di WA. Hanya di WA lagi. Tadi pagi dengan Pak Bu Fitri, dengan Pak Agus, kita adain ntar malam pengajian ya. Pak Agus terus nyari ustadznya langsung malam ini. Alhamdulillah kondisi kita syukuri dengan COVID seperti ini, tapi kita bisa bersilaturahmi. Kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, teman-teman kami, kita berkumpul di ruang virtual ini mengkaji, memahami tentang Tahun Baru Islam. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, ini catatan buat kita. Hijrah itu bukan hanya pergi dari satu tempat ke tempat lain, mari kita bersama-sama hijrah ke arah kebaikan dimanapun berada. Di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita, mari mengarah kepada kebaikan. Sehingga kita bersama-sama menjadikan SMA 81 Jakarta atau keluarga besar SMA 81 Jakarta dan keluarga-keluarga yang lain, kita semua menjadi muslim-muslimah yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang dituntutan dari Rasulullah SAW dan dalam Al-Quran. Itu saja mungkin Pak Agus, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas peran Pak Agus nih sebagai host sehingga acara ini bisa berlangsung. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam acara ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Dan selanjutnya mohon berkenan Ustadz Mubaidillah Abu Syauqi Nafisah untuk membacakan doa kepada penutup untuk majelis ini. Fadal masykuran Ustadz Mubaid. Baik, jazakallah Ustaz Agus Timuroko. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup kajian kita kali ini dengan mengawali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan harapan kita semuanya tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan semoga Allah segera angkat wabah yang sedang menjangkiti semua kita, yang sedang ada di tengah-tengah kita. Semoga Allah angkat wabah ini dan kita kembali normal, bisa bertemu, bisa bersilaturahim seperti semula. Bitilkan niyah ala kulli yantin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila binati sihah wassalama wal afiyah wal barakah wa shifa wal quwwah wal najah. Syaidillahi lahum. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم تقبل منا يا الله صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير كله عاجلي وآجلي ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا وتلامذنا ولا تضرهم ووفقنا لطاعتك وارزقنا برهم. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى لخلي برحمتك في عبادك الصالحين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz Mubaidillah dan Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Dengan demikian berakhir pula kegiatan kajian dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1441 Hijriah sudah usai. Dan kepada Bapak Ibu dan anak semuanya selamat Tahun Baru. Kita sekarang masuk 1442 Hijriah dan semoga tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya Agusti Murboko, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan saat dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.